Halo sahabat Forex, apa kabarnya? Kembali lagi bertemu pada episode analisa mingguan untuk periode tanggal 21 sampai 26 Juni 2021. Bagaimana kabar trading kalian pada minggu yang lalu? Apakah mendapatkan profit atau malah sebaliknya? Saya berharap tradingan teman-teman semua bisa mendapatkan profit di minggu yang lalu. Bagaimana untuk minggu ini? Ada peluang-peluang apa aja di pasar? Yuk kita langsung lihat chartnya dan data ekonomi akan dirilis pada minggu ini. Pertama kita lihat dulu di data ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini ya, untuk periode tanggal 21 sampai tanggal 26 Juni. Kita akan lihat peluangnya apa aja ya. Untuk minggu ini periode tanggal 21 sampai 26 Juni ya, Senin sampai Jumat, kita akan lihat. Pertama di hari Senin ini ada data ya, data yang cukup besar. Paginya sih sebenarnya ada 8.30 ada data retail sales dari Australian dollar. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di hari Senin adalah pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa ya, atau European Central Bank ya. Kita akan lihat ini pada jam 7.15 malam ya. Ini kita akan lihat isi pidatonya seperti apa ya, apakah ada indikasi dari apa yang disampaikan oleh Presiden ECB ini, apakah ada isi mengenai respon dari kebijakan The Fed ya. Ini pasti akan mengaruhi pergerakan pasar. Kemudian juga ada beberapa data ya, ini juga mesti diperhatikan. Member dari FOMC ya, Federal Open Market Committee, juga biasanya akan mempengaruhi pergerakan pada saat itu. Kemudian New Zealand dollar ini tidak ada yang penting lagi di hari Selasa ya. Ini sebentar, saya mesti ganti dulu mungkin jamnya ya, supaya sesuai dengan waktu di Jakarta atau di Indonesia bagian barat. Oke, yang sudah ya. Jam 1 dini hari ya, berarti di hari Rabu dini hari atau hari Selasa malam. Ini ada The Fed Chairman kembali akan berbicara, juga perlu dikan ya. Kita lihat apa isi pembicaraan dari ketua The Fed ini ya, dari Gubernur Bank Sentralnya Amerika. Kemudian pada hari Rabu juga untuk euro ini ada data manufakturnya, PMI-nya Jerman ya. Ada di data sektor industri dan juga jasa ya, Purchasing Manager Index. Lihat data ini juga akan berpengaruh ya pada jam data ini dirilis, ini pada jam 2.30 sore ya, hari Rabu atau setengah 3. Kemudian jam hari Rabu malamnya ini juga ada data dari data manufaktur PMI dan juga data service ya. Ada data PMI, Purchasing Manager Index, dari sektor industri dan dari sektor jasa Amerika. Ini jam 8.45. Ini juga kita perhatikan data-data ini, karena di data-data ekonomi yang berimpact besar ini biasanya akan menggerakkan market ya. Biasanya akan ada spike, ada pergerakan harga, walaupun bukan menjadikan tren, tapi biasanya akan ada spike harga yang bergerak cukup lebar di saat data-data ini keluar. Kemudian di hari Kamis, nah ini yang penting di hari Kamis yang mesti diperhatikan ya, utamanya yang trading pound sterling. Ini juga ada kebijakan moneter dari pound sterling dari Inggris ya, di jam 6 sore ya.
ada suku bunga, kemudian juga ada monetary policy summary. Nah, ini juga mesti diperhatikan apakah ini juga nanti ada respon terhadap kebijakan dari Fed. Itu di hari Kamis, kemudian ada data mingguan, ada GDP ya, final GDP. Ini GDP itu ada dirilis. GDP ini adalah pertumbuhan gross domestic product atau pertumbuhan ekonomi. Biasanya 3 kali dirilis ya, per kuartal, 3 bulan sekali. Di bulan pertama ya, maksud saya di bulan pertama setelah data itu dirilis. Jadi periode untuk kuartal pertama Januari, Februari, Maret, dirilis data pertama pada bulan April itu namanya advance GDP ya, itu yang data yang paling penting harus dilihat. Kemudian ada preliminary GDP ya, ada revised GDP. Kemudian ini di akhir ya, di 3 bulan, di bulan ketiga itu dikeluarin yang namanya final GDP. Jadi di bulan Juni ini adalah final GDP untuk kuartal pertama dirilis. Final GDP untuk kuartal pertama ya, jadi ini bukan untuk kuartal kedua periode April, Mei, Juni, tapi ini adalah final GDP untuk kuartal pertama periode Januari, Februari, Maret. Nanti di bulan depan, bulan Juli akan keluar data advance GDP untuk kuartal kedua periode April, Mei, Juni. Nah, itu yang paling penting yang harus dilihat ya. Kemudian juga ada jobless claim, ini data mingguan. Oke, saya rasa itu ya untuk data ekonomi di minggu depan yang perlu diperhatikan. Menurut saya ya, ini the Fed Chairman awal ya, dia akan testify. Ini kita lihat apa isinya, nanti kita akan perhatikan karena ini akan berpengaruh kepada US dollar ya, yang setelah the Fed mengeluarkan kebijakannya di minggu lalu, sekarang itu bullish. Nanti kita akan lihat nih seperti apa ya, mungkin ada lebih rinci lagi mengenai kebijakan dari the Fed. Kemudian juga nanti ada yang penting hari Kamis jam 6 sore ya, ini data kebijakan moneter dari Inggris. Ini yang perlu kita perhatikan di minggu depan. So sekarang kita lihat teknikalnya seperti apa. Kita akan lihat ya, kita akan perhatikan, kita akan coba buat satu analisa prediksi ya pergerakan harga. Kita mulai mungkin yang pertama dari pound sterling. Jadi pound sterling minggu lalu ya break ya area rangingnya ini, kemudian break setelah data Fed, dan dia sudah dalam 3 hari berturut-turut setelah data itu keluar dia jatuh terus ya. Ini membentuk chart pattern, istilahnya ini adalah three black crow ya, 3 gagak hitam. Biasanya three black crow ini menunjukkan memang risk yang sangat kuat ya untuk kelanjutannya. Kita akan lihat seperti apa di minggu ini. Kita akan turunkan time frame-nya ke H4 ya. Kalau saya turunkan ke H4, ada bisa lihat ini garis ini batasnya adalah 1 minggu ya. Terus seperti sudah saya bahas dalam video analisis sebelumnya, beberapa minggu pound sterling ini ranging. Kemudian minggu lalu dia turun ya, data The Fed, turunnya memang cukup lumayan jauh. Bahkan dia tembus beberapa support kuatnya pun ditembus ya. Terakhir tutup itu di area low pada bulan April ya, low pada bulan April kemarin. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan seperti ini, memang dengan bearish yang cukup kuat ya, memang kita masih akan lihat, menurut saya ini trennya itu lebih bearish ya, dan kecenderungannya dia akan tes area support ini ya, area support yang terdekat dari support ini ya, ini akan dites di minggu depan dan potensi kesini ya cukup besar, semua terbuka dengan lebar. Tapi kemudian pertanyaannya adalah
kalau mau sell itu sellnya di mana ya? Ya memang ada baiknya kalau mau sell itu kita tunggu dia pullback ya, pullback ke area support yang menjadi resistan. Dalam hal ini di level sini, tunggu dia pullback, kemudian ada candle bearish ya, baru ambil sell. Memang permasalahan memang kalau pullback itu belum tentu ada ya, kita tunggu pullback ke area ini dia belum tentu ada ya, sama seperti kemarin kita tunggu pullback ya, pullback ke area ini tapi tidak sampai ya, dia separuh kemudian langsung jatuh. Jadi memang sebaiknya itu tunggu pullback, tapi kadang-kadang pullback itu nggak datang ya untuk harga kita. Nah itu adalah pilihan ya, harus kita ambil apakah kita mau langsung sell, menunggu pullback ya, semua tergantung ada masing-masing individu trader ya, maunya seperti apa, kalau berani mengambil risiko ya. Alasannya kalau kita tunggu pullback itu alasannya adalah risikonya itu menjadi berkurang ya, dari sisi risk to reward juga menjadi lebih bagus ya. Contoh misalnya kita ambil sell di sini gitu kan ya, ini resikonya ya sampai sejauh ini profitnya di sini ya kurang lebih 1:1 gitu kan. Kalau kita mau tunggu dia ke atas belum tentu naik ya, belum tentu ada ya, tapi risk rewardnya makin besar ya. Let's say di hari ini kita ada rejection ya, cut lossnya mungkin nggak perlu sampai atas ya, cut lossnya di high-nya aja, di high ketika candle buyer itu coba push harga keluar dari area resistan ini ya, di atas itu aja. Jadi dari sisi risk to reward bagus kan, targetnya menjadi lebih besar, resikonya resiko kerugian ya juga jadi makin kecil. Tapi itu kembali lagi ya, tergantung dengan modal ya, tergantung dengan strategi yang kita ambil. Misalnya dengan modal besar, contoh di sini, kemudian kalau naik di averaging lagi ya, dia naik di averaging lagi, tetapi tetap harus pasang satu cut loss level karena yang namanya market ya, perubahan itu bisa terjadi seketika ya. Jadinya kondisinya bearish bisa balik bullish, bahkan dia bisa kembali ke atas. Jadi selalu pasang cut loss ya. Cuma kalau misalnya lihat pergerakan seperti ini ya, kita harus ikutin technical aja ya. Ambil selalu posisi sell, di mana sellnya tunggu dia tunggu ada pullback ya, baru ambil posisi sell. Nah mungkin harga itu nggak ada, kita harus tunggu ya. Yang berisiko ya nggak apa-apa, silakan aja ambil. Kemudian juga ada yang bertanya kepada saya ya, kalau kita nunggu main seperti itu nggak trading tiap hari. Ya memang ya, trading forex itu dia, menurut saya juga harus sabar. Sabar itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau trading juga, menurut saya sih sah-sah aja, misalnya turunkan ke time frame H1 gitu ya, atau akan dari support saya mau buy, boleh ada aja kalau misalnya mau di buy di area ini ya. Tapi menurut saya kalau mau buy itu tunggu ada candle buyer gitu ya, ada kelihatan buyer itu akan coba push naik ke atas, karena kan area support itu adalah, dan juga area demand itu adalah area di mana potensi buyer masuk ke pasar. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi buyer gitu kan, kita tunggu ada potensi buyer masuk ke pasar ya di area support. Contoh misalnya seperti ini nih ya, ini kelihatan ada buyer kan coba masuk. Kalau ada yang mau coba buy di sini, boleh aja buy di sini ya. Kalau ada yang mau jadi buyer di level ini, buy. Kemudian taruhlah pasang. Jadi begitu 4 jam kemudian ya candle ini close ya, buy di sini. Kemudian pasang cut loss ya. Buy di sini, pasang cut loss sedikit di bawah low-nya, atau misalnya pasang satu ATR. Pasang aja 40 pip itu kan lebih jauh. Jadi kalau misalnya kena cut loss-nya ya udah direlakan gitu ya. Jangan ditahan terus, karena bisa aja harga ini nggak balik ke area ini ya, dia cuma bounce sini kemudian turun, bounce lagi turun, bikin
higher low ya. Jadi itu juga jadi resiko. Boleh aja kalau misalnya mau buy gitu kan, tapi tunggu dulu. Kalau lihat candle seperti ini sih memang jangan di buy dulu ya. Tunggu dia ada candle rejection baru buy, pasang satu cut loss level. Tapi emang lebih bagus adalah ambil posisi sell ya, tunggu dia ke resistan baru ambil posisi sell. Biasanya sih kalau misalnya ada 4 candle seperti ini, 5 candle ini dia akan naiknya cepat ya biasanya, tapi ya, tetap harus diperhatikan sekali lagi ya. Oke, ini untuk pound sterling. Jadi untuk pound sterling ini kondisinya bearish, tapi tadi kita lihat data ekonomi hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada ada data kebijakan moneter sterling. Menurut saya data itu ya, kebijakan moneter terus kita tunggu ya sampai data itu keluar. Menurut saya dia akan coba tes low ya, kalau dia akan bermain di sekitaran ini, dia akan ranging ya dalam 1-2 hari ya, nanti baru pada hari Kamis baru dia akan coba turun lebih dalam, atau dia akan balik lagi ke atas setelah kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris ya, atau BOE pada hari Kamis. Cuman kalau untuk saat ini memang trennya turun. Kalau saya biasanya sih lihat pergerakan yang sellernya itu cukup banyak ya, ini baliknya juga akan cepat ke level sini lagi, ini akan cepat karena di sini tidak ada buyer ya, tidak ada buyer, maksudnya buyer menunggu di level selanjutnya untuk masuk. Jadi banyak buyer yang masih posisinya ya, masih tunggu masuk ke pasar nih. Beda dengan seperti ini ya, tunggu nih buyer coba masuk, turun buyer coba masuk, tapi yang ini seller semua nih. Jadi biasanya kalau pergerakan seperti ini juga bounce dia akan cepat. Jadi saya sih depan saya akan tunggu sekitaran sini aja untuk ambil posisi sell dengan target di level ini ya. Menurut saya juga cukup kuat, level yang cukup kuat, area resistan yang menjadi support 2 kali dites, kemudian bounce, dia fly, ini akan dicoba 3 kali, dan saya yakin angka ini akan ada di minggu depan ya, Oke, itu untuk pound sterling. Kemudian kita lihat Australian dollar juga sama ya, rata pergerakan sama against mata uang yang lawan US dollar, lalu ya tertekan semuanya ya, termasuk juga Australian dollar. Ini juga ranging, kemudian dia break ya, sama. Ini adalah level support yang menurut saya kuat ya, level ini. Kemudian ini juga three black crow ya, ini juga memang mengindikasikan bearish yang sangat kuat ya. Biasanya kalau three black crow seperti ini akan di bounce, dia akan dilanjutkan dengan penurunan dalam gitu ya. Terus setupnya seperti apa ya, kita akan lihat di minggu depan. Ini saya buat tarik garis ini ya, ini adalah garis 25%, 50 ya, 75, 100 dari penurunan ini. Jadi ini adalah nilai pivotnya ya, di 25 di 0% ya. Itu yang saya buat garis-garis ini. Kalau ada yang tanya itu garis-garis apa sih gitu ya, saya buat itu untuk support dan resistan ya. Tapi teman-teman juga bisa melihat di garis di sini nih ya, dilihat melalui candlesticknya juga boleh. Kurang lebih sama. Poinnya adalah di area-area dekat garis yang saya buat ini atau teman-teman buat ya, di area-area itulah level untuk trading ya, untuk open posisi untuk masuk ke pasar. Jadi kalau di tengah-tengah itu jangan ya, ambil posisilah di level-level support atau resistan. Nah, kalau untuk Australian dollar sendiri juga sama ya, menurut saya ini sama, pergerakannya pun bearish ya, dia bahkan udah tembus
rendahnya di bulan Maret, dia akan coba tes level selanjutnya ya di area ini yang dia akan coba. Ini juga area yang kuat ya. Ini area support yang kuat ya, karena area resisten yang berubah menjadi support dan belum dites lagi. Menurut saya ini juga sekarang yang akan dites ya. Jadi level ini akan dites, potensi kali ini cukup besar di minggu depan ya. Kita lihat teknikalnya, pergerakan teknikalnya bagaimana. Apakah seller masih mendominasi? Yang menurut saya sih seller juga masih akan mendominasi di minggu depan ya untuk US dollar. Jadi itu bagaimana kalau untuk ambil posisinya ya, ambil posisinya sekali lagi di level-level ini ya. Kalau ini break ya, balik ke atas, dia tidak bisa naik, ada candle seller, baru ambil posisi sell. Jadi setupnya seperti itu. Atau di area ini kalau dia balik ya, ambil posisi sell. Bagaimana kalau ada yang mau buy? Boleh. Kita tanya, kalau dia mau naik ke atas ya kita buy aja di sini, boleh kalau mau di buy ya. Tapi itu adalah counter trend ya, against the trend saat ini. Jadi kalau misalnya namanya counter trend, harus bijak-bijak lah melakukan counter trend. Tunggu dulu ada buyer masuk ya, ada terlihat candle buyer masuk, kemudian coba ambil posisi buy. Tapi kemudian kalau harganya turun ya harus di cut loss. Jadi ini sama, dia udah keluar dari range-nya untuk Australian dollar. So kita akan lihat pergerakannya, ini juga turun dan sekali lagi, nah dia pergerakannya ini juga cukup tajam ya. Potensi untuk balik juga, tapi enggak. Ini dia ada di sini ya. Ini ada level-level support memang kuat ya. Ada level-level support resisten terdekatnya. Jadi kalau dia mau sampai ke atas ini dia harus lewatin ini dulu ya. Ini bisa tembus, dia harus lewati ini tembus ya, begitu ya. Jadi ada level-level. Kalau misalnya mau di sell bisa pasang cut loss di area ini ya, dimana kemungkinan saya akan kembali masuk ke pasar. Ini untuk Australian dollar untuk minggu depan. So prediksi saya ya, atau menurut analisa saya atau pandangan saya, ini masih akan turun. Area-area sellnya adalah ketika terjadi pullback ya, terjadi pullback posisi euro ya. Sekarang ini euro ya, ini juga euro sama. Untuk minggu ini memang sama, dia tertekan juga ya, karena memang sudah terlihat dari minggu lalu low-nya itu makin rendah ya, dan minggu ini dihajar sama turun cukup jauh. Dia udah tembus level-level support. So menurut saya area ini juga cukup potensi ya pergerakannya. Dia akan cari level ini, dia akan coba ke sini ya, bounce lagi ke atas ya. Ini untuk euro juga sama, pergerakannya sell. Bagaimana kalau mau di sell ya? Kalau mau di sell tetap di level resistan terdekatnya ya. Menurut saya di area-area merah ini juga boleh. Kalau ada harga ke atas ya ambil posisi sell ya. Kalau dia break ada ke level ini, ambil posisi sell. Jadi untuk euro juga sama, pandangan saya juga masih sama. Ini masih akan turun di minggu depan ya, dia akan tes low selanjutnya, karena memang indeks US dollar juga cukup bullish ya saat ini. Ini untuk euro. Jadi sekali lagi trennya ini masih turun, kemudian ambil posisi sell lebih bagus. Tunggu dia pullback, ambil posisi sell. Kalau ada yang mau jadi buyer pada saat market seperti ini, boleh itu ya. Tunggu ada price rejection ya, ada candle hammer atau doji ya, ada candle bullish di area sini, boleh ambil posisi buy, kemudian taruh satu cut loss level di bawahnya ya. Jangan ditahan dengan kondisi seperti ini ya, bisa nggak ketemu nanti itu posisinya. Karena memang ada orang bijak bilang don't fight the Fed ya, kan melawan the Fed. Kalau the Fed dengan melakukan sesuatu jangan dilawan. Nah nggak bagus ya. The Fed ini adalah
bank sentral ya di Amerika, negara superpower ya, memiliki kekuatan secara ekonomi cukup besar di dunia. Jadi kalau dia udah Fed udah ngambil langkah-langkah kebijakan ya jangan dilawan lagi. Jadi kalau contohnya kemarin The Fed udah kasih statement seperti itu ya, menaikkan 2 suku bunga, ya kita akan lihat kalau tidak sampai di tanggal 29 Juli pada saat meeting mereka berikutnya, atau kalau misalnya ada data-data ekonomi keluar di bulan ini ya, data-data ekonomi yang keluar yang mengindikasikan memang ada perubahan, mungkin inflasinya ya atau tenaga kerjanya, nah itu mungkin nadanya akan berbeda di bulan Juli ya saat meeting The Fed selanjutnya. Tapi saat ini US dollar ya bullish ya, pergerakannya akan naik. Kalau misalnya kita lihat indeks US dollar ya, area ini ya akan ditembus ya, walaupun sekarang ini memang di area resistan, tapi saya cukup yakin ini akan ditembus. Nah, mungkin saat ini belum, di minggu ini belum, nah, di minggu kemarin belum ya, tapi mungkin minggu ini dia akan tembus. Nah, dia akan naik, pullback, sekali lagi pullback, baru posisi buy, dan ini akan dituju, dan di level ini kita akan lihat apakah bisa naik atau tidak ya. Jadi yang saya maksudkan dengan jangan lawan The Fed ya seperti ini ya, jangan kita lawan nih The Fed. Karena ketika dia mulai gelontorkan uang ya 120 bilion untuk setiap bulan ya, untuk beli obligasi membantu ekonomi ya, terlihat itu melemah ya. Apakah saatnya ini mungkin yang membuat kembali lagi naik ke atas ya, kita nggak tahu, lihat aja keputusan perubahan-perubahan yang ada di market ya ke depannya. Tapi untuk saat ini inilah yang terjadi, mata uang US dollar itu akan menguat ya. Level selanjutnya ini akan dituju. Oke, kembali lagi ke euro tadi. Jadi sekali lagi ini adalah kondisi bearish ya, dengan di black crown seperti ini ya, mendikasikan bearish 3 hari. Cuma memang kalau kita lihat dari besaran candlenya, lihat memang sellernya itu makin berkurang ya, besar itu makin lama makin kecil. So kita akan lihat di daily time frame ya, kalau ini ada mulai mengecil lagi, ada candle bullish yang mungkin kita akan consider akan coba naik ke atas ya, sellernya udah selesai. Karena memang kita lihat juga dia makin mengecil ya sellernya itu. Oke, ini next selanjutnya akan dia coba. Kalau mau sell sekali lagi tunggu pullback. Kemudian bagaimana dengan USD Yen? Nah, ini menurut saya USD Yen ini dia kalau karakter ekonominya sendiri kan yen itu adalah eksportir ya, jadi dia ingin mata uangnya itu melemah. So dengan kondisi saat ini dolar yang bullish, jadi memang kemungkinan potensi untuk menembus ke atas lagi jauh lebih besar. Level-level ini ya, level resistan selanjutnya sekarang dia di level ini akan dicoba ya. So minggu depan ini akan dicoba, kita akan lihat. Walaupun terlihat dia touch resistan terdekat kemudian dia naik, tapi kalau kita lihat pergerakannya hari ke hari ini build up ya. Kalau saya tidak mau sell di kondisi buyer yang build up kekuatannya naik makin tinggi. Kalau ini potensinya cukup besar, kalau misalnya ditanya ya prefer untuk ambil buy di yen untuk next week ya. Nah kondisinya ini cukup bagus, build up naik, dia mendekati ya, mungkin akan ranging di sini sebentar, kemudian dia akan trap ya, trader dia akan sell USD Yen di sini, trap, kemudian boom naik ke atas. Oke, ini untuk yen level-levelnya seperti apa di minggu depan bisa dilihat. Ini saya tarik garis-garis ya.
seperti ini target yang akan dicapai. Ini dia sudah touch support ya. So ini dia akan naik mungkin di sini minggu depan ya, sebelum dia bounce ke atas. Untuk minggu depan level-levelnya ini untuk USD-Yen. Oke, saya rasa itu untuk pergerakan yen bullish ya, trennya US dollar itu bullish, so yen kita akan lihat pergerakan dia makin naik di minggu ini. Terus bagaimana dengan emas ya? Emas pergerakannya memang bearish ya setelah data ekonomi dari Fed yang terlihat level 1760 seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu ya, sekarang ini sedang dicoba. Jadi ini akan ditembus ya, akan coba ditembus. Memang ini adalah level kuat ya. Nah, saya ada posisi sell di sini. Ini ada di tes ya, ini adalah level yang kuat, resistan ya, break, kemudian dites naik, belum pernah ketemu, sekarang dites lagi. So di level ini level yang cukup kuat, kita akan kita buat dulu tingginya yang lalu ya. Kemudian ya sekali lagi level-level ini bebas saja kita buat ya, namanya technical analysis. Yang penting kita buat itu sebelum kita ada posisi, jangan kita buat setelah ada posisi. Kalau kita udah ada posisi kemudian kita buat ya, jadinya bias. Kalau misalnya kita contoh ada posisi sell ya, kita akan buat kita akan gambar ya, technical itu analisanya jadi turun gitu kan. Karena ikut sama kita ya, jadi sebaiknya dibuat ya sebelum masuk posisi, kemudian berdasarkan analisa itulah, teknikal itulah kita ambil posisi ya, jangan dirubah-rubah lagi. Kalau memang sudah dibuat ya stick pada itu ya, jangan dirubah. Misalnya pakai moving average, kalau sentuh moving 20 ini jadi supportnya contoh gitu kan. Begitu kena masih ada posisi buy, dia turun ganti ke 50 ya, itu juga jangan. Kan kita buat seperti itu ya, technical analysis. Tetapkan parameter kita ya, kalau misalnya udah kena parameternya, udah jangan dirubah parameternya, tetap aja di situ ya, supaya analisa kita, analisa teknikal yang kita buat itu bukan berdasarkan posisi yang ada. Nah, karena analisa teknikal itu kan indikator atau itu kan semuanya ada parameternya ya. Jadi sekali lagi saya buat seperti ini karena saya senang aja buat seperti ini ya, 0, 25, 50 dari pergerakannya. Kalau ada yang mau pakai area-area daily high low juga apa-apa, sah aja. Oke, jadi minggu depan ya, ini saya buatnya high-nya di sini ya, di 2 minggu lalu dia tidak bisa tembus, kemudian tidak bisa bentuk new high, makanya saya buat di 2 minggu lalu high-nya. Ini low-nya ini 120% ya, di sini pas benar dengan garis area ini ya, ketika pullback kemudian balik 100%-nya. Ini 70%. So saya lihatnya seperti ini, 20%. Oke, jadi ini untuk emas analisa
pandangan saya ya untuk emas. Trennya apa ya? Trennya kalau misalnya kita lihat sekarang ya, trennya ini kalau long term trend sih dia masih naik, tapi untuk saat ini sekarang gitu ya trennya itu turun ya. Oke, so trennya turun, mana yang akan dicoba dites ya level ini yang jadi level resistan kuat, memang support kuat, memang ini sedang dicoba ya sesuai dengan target kita yang kita buat di minggu yang lalu. Emas itu menuju 1760, tapi ini seperti apa ya saat ini kita akan lihat di minggu depan. Pergerakannya dia akan tetap tes di area ini ya, tetap akan tes di support selanjutnya 1723. Bagaimana kalau misalnya mau ambil sell? Sekali lagi kalau mau ambil sell tunggu di back ya. Kalau ada yang mau coba sell setelah break di 4 dia break, mau di sell boleh aja taruh cut loss di atas level support yang berubah menjadi resistan. So untuk minggu depan ya perkiraannya ini dia akan bergerak di antara 1796 sampai 1723 ya untuk di minggu depan. Pergerakannya tetap akan turun. Tapi sekali lagi emas ini yang mempengaruhi bukan hanya indeks US dollar ya, atau bukan kuat lemahnya US dollar, tapi bisa juga inflasi akan mempengaruhi di emas, dan juga kondisi ekonomi, supply dan demand. Banyaklah faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Nah, kalau untuk saat ini kan pergerakannya setelah data The Fed itu dia turun. Kita lihat aja level-level support dan resistannya. Saat ini level resistan yang terdekat ya, ini level support yang terdekat. So kita akan lihat di level-level ini aja ya. Jangan terlalu jauh dulu melihat level dari emas, di support dan resisten terdekat aja. Kalau misal dia break ini ya dia akan coba. Dia tidak bisa break, dia akan naik ke atas. Jadi sell atau buy ya tetap harus pasang cut loss lah ya. Di emas itu tetap harus pasang cut loss juga. Jangan juga di averaging lah kalau emas itu, karena pergerakannya nilainya yang cukup besar. So, kalau misalnya ditanya sekali lagi bagaimana pergerakan emas ya, saya lihat pergerakan emas juga masih tetap akan turun ya, tapi kita lihat level-level support resistan dan terdekatnya aja ya. Bisa aja indeks US dollar tetap naik tapi emasnya juga ikut naik. Oke, saya rasa itu untuk di minggu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, sahabat forex semuanya, untuk ambil posisi pada minggu ini. Kan ini semuanya bisa mendapatkan profit. Tapi perlu saya ingatkan juga apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan saran gitu ya. Lebih bijak ketika bertransaksi di perdagangan forex, karena memang resikonya itu sangat besar ya. Kalau tidak siap mengambil resiko, jangan ambil posisi atau bahkan jangan trading forex sama sekali. Terima kasih, salam profit, salam WD, semoga bermanfaat.